Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anto Faronto Paneo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester dari mata kuliah e-government, yaitu sesuai dengan prosedur pengerjaan. Saya mengambil judul analisis kinerja pegawai bank dalam pembukaan rekening peserta prakerja. Sesuai dalam prosedur pengerjaan, yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, dimulai dari 1.1 latar belakang, menjelaskan tentang latar belakang dari prakerja tersebut apa, yaitu berupa bantuan tunai yang digalangkan oleh Bapak Joko Widodo pada masa kampanyenya, bersama dengan KIP, kuliah dan kartu sembako. Nah, pada prakerja kali ini yaitu diambil dari seluruh Indonesia dengan dibuka kuota per gelombang. Setiap gelombang hanya memiliki kuota sebanyak 800.000 orang dan peserta harus mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk pembukaan rekening prakerja tentunya membutuhkan rekening ataupun dompet digital yang sebagai media transfer insentif tersebut. Nah, pada judul kali ini saya akan mengambil yaitu pada metode transferan melalui bank, dan saya akan melakukan analisa tentang kinerja pegawai bank dalam pembuatan rekening prakerja. Sebenarnya ada banyak metode pengiriman atau pentransferan insentif dari prakerja, yaitu terdiri dari Bank BNI, GoPay, OVO maupun link aja. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk metode pencairan dana melalui rekening bank dengan cara menganalisis kinerja dari pegawai bank dalam mengatasi ataupun melayani para peserta prakerja untuk mencairkan dana insentif sebesar 600.000 per bulannya, karena para peserta wajib melakukan pembukaan rekening pada bank yang telah ditentukan untuk pencairan insentif. Selanjutnya 1.2 maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan maupun servis dari pegawai maupun pihak bank dalam melayani para peserta prakerja yang akan melakukan pembukaan rekening prakerja. Poin yang kedua yaitu untuk melakukan perbaikan kualitas pegawai bank serta dapat menunjang prestasi dalam bidang perbankan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Landasan teori di sini yaitu dimulai dari pengertian gap analysis. Gap analysis sendiri yaitu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Metode Importance Performance Analysis atau IPA pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James tahun 1977 dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk dan jasa yang dikenal pula sebagai quadrant analysis. Nah, di gap analysis ini yaitu kita dapat mengetahui kesenjangan dari kinerja suatu variabel atau konsumen terhadap variabel tersebut. Di sini juga saya jelaskan ada beberapa pemaparan. Jadi kita lanjut aja langsung di bab 3 yaitu kondisi existing. Nah, kondisi existing di sini yaitu pada masa sekarang bagaimana pelayanan bank tersebut, karena kondisi existing menjelaskan tentang kondisi saat ini ataupun kondisi sekarang yang terjadi pada pelayanan bank pembukaan rekening prakerja. Untuk pelayanan bank itu berbeda dari tahun ke tahun, mulai dari pelayanan internal maupun pelayanan eksternalnya. Dalam standar perbankan, pelayanan bank memang sudah menjadi hal yang wajib diperhatikan dalam setiap cabang maupun pusat dari cabang bank tersebut. Nah, untuk bagi pemegang kartu prakerja meskipun masih mengalami beberapa kendala, mulai dari NIK yang tidak sesuai, tanda tangan yang tidak terbaca, antrian panjang yang berebut nomor antri, hingga e-form yang sering error pada saat penginputan data online pada website yang telah ditentukan. Nah, sampai saat ini kondisi existing
dalam pembukaan rekening prakerja masih dalam upaya pemulihan dan masih dalam tahap proses perbaikan demi menunjang kelengkapan data dari para masyarakat yang ingin membuka rekening prakerja. Namun beberapa keterangan dari masyarakat, kondisi existing pada pelayanan bank kali ini sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya, proses pengupgradean yang cukup signifikan sehingga pelayanannya pun semakin baik. Terus juga ada sehingga dapat pembukaan rekening di bank sudah tidak lagi memakan banyak waktu karena untuk pembukaan rekening prakerja itu sedikit banyak memakan banyak waktu dan juga biaya karena mungkin peralatan yang tidak memadai menjadi salah satu faktor proses memperlambat pembukaan rekening prakerja tersebut. Maka dari itu kondisi sekarang sudah dapat dilakukan dengan baik dengan prosedur yang ada, proses pengupgradean yang ada, sehingga dapat menunjang pembukaan rekening prakerja tersebut semakin baik. Terus juga tidak memakan banyak waktu, tidak perlu mengantri panjang pada saat pembukaan rekening dikarenakan kita sudah melakukan penginputan data secara online, yaitu yang saya katakan tadi melakukan penginputan data secara online di e-form BNI dan tinggal menunggu pemberian buku tabungan dan kartu ATM. Ada pula pelayanan lain seperti cara pemanggilan nomor antri, kursi antri hingga kenyamanan sejauh ini sudah sangat cukup membaik untuk kondisi existing saat ini di pelayanan bank bagi para pemegang kartu prakerja. Selanjutnya bab 4 gap analysis. Nah, gap analysis yaitu terkait penilaian pada kinerja pelayanan pembuatan rekening prakerja. Untuk penilaian yaitu secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan. Penilaian secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik atau di sini saya ambil contoh tentang peserta didik ya karena memang lebih gampang. Nah, pada analisa kali ini kita akan membahas tentang penilaian kepuasan pada kinerja pelayanan pembukaan rekening prakerja karena setiap tahun persaingan di bidang perbankan terus meningkat dan yang hanya berkualitas yang mampu bertahan untuk terus beroperasi. Sebenarnya bisa beroperasi semua, tetapi orang akan melihat sejauh mana perkembangan dari bank tersebut. Nah, untuk meningkatkan loyalitas dalam pembukaan rekening prakerja terhadap pandangan masyarakat terhadap kesenjangan dunia perbankan, maka bank perlu melakukan upaya-upaya agar dapat memenuhi keinginan para nasabahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik dari para pegawai bank, menganalisis atribut yang dianggap penting dalam menentukan kepuasan nasabah, menganalisis kinerja pegawai bank terhadap atribut yang menentukan kepuasan nasabah, dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah terhadap atribut kualitas pelayanan bank. Selanjutnya bab 5 yaitu to be. Bab to be kali ini yaitu akan menjelaskan secara proses tahapan yaitu sistem pelayanan kepada nasabah pemegang kartu prakerja. Tahapan-tahapan tersebut yaitu yang pertama, CS maupun customer service akan memberikan penjelasan tentang pembukaan rekening yang akan dibuat, memberikan penjelasan tentang masa berlaku serta aktivasi PIN, menjajaki kebutuhan nasabah, mengarahkan pengisian formulir pembukaan rekening, proses penginputan data ke sistem pengisian form ke rekening berjalan serempak. Customer service menawarkan pendaftaran fasilitas m-banking ataupun internet banking. Terus di sini juga CS harus secara spontan memberikan fasilitas ATM, memberikan informasi dengan lengkap spesifikasi kartu ATM, biaya jaringan dan seluruh transaksi. Kemudian memberikan informasi pengguna ATM dan e-banking. Kemudian menawarkan produk bank yang lain, cross-selling dan menggunakan alat bantu sales kit pada saat menjelaskannya supaya mempermudah penjelasan. Selanjutnya kita masuk ke bab 6 ataupun bab terakhir yaitu penutup. Penutup langsung kesimpulannya yaitu secara keseluruhan
pokok intinya dari gap analysis yaitu yang dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara keinginan konsumen dengan produk barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Nah, dalam hal ini penulis menyajikan gap kesenjangan pada kinerja pelayanan bank. Berikut hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelayanan bank itu sendiri dalam menawarkan kualitas jasanya agar sesuai dengan keinginan konsumen. Di antaranya sebagai berikut. 1. Yaitu keramahan dan kenyamanan para nasabah. 2. Pengadaan buku tabungan dan juga ATM. 3. Kerapian dan kebersihan lingkungan bank. Serta yang terakhir, yang keempat, perbaikan kembali cara kerja antrian yang menumpuk. Mohon maaf di sini saya menggunakan nomor atau numberingnya tidak sesuai. Saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu saran pelayanan bank segera melakukan perbaikan terkait kualitas pelayanannya. Bisa dimulai dari segera mensosialisasikan sistem antrian yang panjang dan menumpuk, karena hal ini akan memakan banyak waktu sehingga memperlambat proses pembuatan rekening. Kalau misalnya dari saya, sarannya seperti itu. Saya pikir materi untuk penjelasan tentang pemaparan analisis dari kinerja pelayanan bank saya sampai di sini. Jika saya mempunyai salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.